Nasul Ibad karangan ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Umar Al-Bantani. Di situ diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, ja'ani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka maitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW datang oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu beliau malaikat Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka maitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sekehendak kamu, pasti kamu akan meninggal dunia. Nah, ini pelajaran buat kita semua bahwasanya kita semua pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun kita jangan mempermasalahkan kapan kita meninggal dunia, di mana kita meninggal dunia, atau kapan umur berapa kita meninggal dunia. Namun yang paling kita harus pikirkan bahwa saja apa yang telah kita persiapkan dalam menghadapi kematian kita. Karena apa? Karena mungkin kita semua akan merasakan kematian, namun setelah kematian ada alam lain yang kita harus lalui, terutama alam kubur dan juga alam akhirat nanti. Artinya apa? Artinya pasti semua kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita telah perbuat di dunia ini. Sering kita dengar hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umri fima fa'al, an umri fima afnah, wa an ilmin fima fa'al, wa in mali min aina tasabuh wa fima anfaqah, wa min jismi fima ablah. Atau kama kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah tergeser kaki kedua seorang hamba melainkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Yang pertama, umur kita. Dihapuskan untuk apa umur kita? Ya, apakah umur kita dihapuskan untuk maksiat, na'udzubillah, atau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, umur yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an ilmi fima fa'al, ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita kerjakan di dunia ini. Apakah ilmu kita sudah kita amalkan, yang kita dapat, apakah kita sudah ajarkan kepada orang lain, ataukah ilmu kita untuk mencelakakan orang lain. Nah, ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang telah kita perbuat, daripada ilmu kita. Dan yang ketiga, an mali, harta kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta itu kita dapat dan untuk apa kita keluarkan. Beruntung orang-orang yang mendapatkan harta dari jalan yang halal dan juga dikeluarkan untuk hal yang halal. Namun alhamdulillah rugi, akan menyesal semasa-masanya orang yang hartanya didapat daripada jalan yang haram, bahkan na'udzubillah dikeluarkan pun daripada yang haram. Kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang kita cari ini, yang kita gunakan, yang kita dapat, berpengaruh dengan ibadah kita, para jemaah sekalian. Ya, dalam hadis dikatakan, man akal halal ata'at jawarihu sya'am aba, wa man akal haram asad jawarihu sya'am aba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan makanan halal atau mencari jalan, mencari ma'isyah daripada jalan yang haram, asyad zawaluhu sya'am aba, itu bermaksiat seluruh anggota tubuhnya, mau nggak mau. Tuh ya. Jadi kalau kita makan dari makanan yang haram, ada masuk makanan kepada diri kita dari yang haram, bahkan itu jelas-jelas haram, bermaksiat tubuh kita, mau nggak mau. Ya, diajak ibadah nggak mau, diajak ngaji nggak mau, maunya kemana? Maunya ke mall,
ya, ke pinggir setu, ke pinggir kali, atau ke pinggir apa namanya, PKT. Nyari apa? Nyari cewek. Tapi kalau kita makannya halal, insya Allah taat jawarihu sya'amada. Mau nggak mau, anggota tubuh kita akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya akan mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, an jismihi fima ablah, tubuh kita, ya, kita gunakan untuk apa tubuh kita? Mata kita, tangan kita, kaki kita gunakan untuk apa? Ya, nanti diperhitungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu para jemaah sekalian, kita gunakan waktu kita yang ada di dunia ini itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita umur yang panjang, sehat walafiat. Allah berikan kita kepada orang-orang yang punya ilmu, yang bisa menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmulah jalan satu-satunya agar kita mendapat menjadi orang yang Allah jadikan ahlul khair. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, man Allah Muslim Muhammad, man yuridu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, ahlul khair, yufaqihu fid din. Allah berikan kepahaman tentang ilmu agama. Nah, para anak muda sekalian nih, jangan bosan-bosan untuk ilmu agama, untuk ilmu. Kenapa? Karena kalau kita punya ilmu, insya Allah itu tanda kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang ahlul khair. Insya Allah mati kita pun ahlul khair. Mudah-mudahan ya, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah panjang umur kita, sehatkan badan kita, Allah berikan kepada kita segala hajat kita. Kita mohon orang tua kita, para habaib, Allah panjangkan umur kita, umur panjang umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al-Habib Mustafa Al-Haddad Sahibul Bait, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan beri kekuatan untuk memimpin kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.